Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Buruka PSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 19 September, hari biasa pekan ke-24. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai ayat 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini melihat, tergerak dan bertindak. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar dikisahkan Yesus pergi ke kota Nain. Di dekat pintu gerbang kota ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara-saudari, dari tindakan Yesus terhadap janda dan anaknya ini, ada 3 kata kunci yang bisa kita lihat. Pertama, melihat. Yesus melihat kesedihan dan penderitaan yang dialami janda itu karena anak tunggalnya meninggal. Kedua, tergerak. Melihat apa yang dialami si janda itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolongnya keluar dari penderitaan yang dialami si janda. Ketiga, bertindak. Karena belas kasihan, Yesus melakukan sesuatu bagi orang yang membutuhkan, yakni ibu janda ini. Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara-saudari, kebangkitan anaknya pastilah membawa sukacita yang besar bagi ibu janda ini. Bisa kita bayangkan bahwa hidup sebagai seorang janda tentulah sangat berat, apalagi ditambah dengan ditinggalkan oleh anak satu-satunya. Namun tak pernah disangka dan mungkin tak terpikirkan oleh ibu janda ini kalau ia mendapatkan kejutan yang luar biasa. Ia tidak minta atau memohon kepada Yesus agar anaknya dibangkitkan. Tetapi ketika Yesus melihat kesedihan dan penderitaan yang dialami janda ini,
hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolongnya. Karena belas kasih, akhirnya duka cita berubah menjadi sukacita. Kematian berubah menjadi kehidupan dan keputusasaan menjadi pengharapan. Mujizat terjadi karena belas kasih Yesus untuk melakukan sesuatu bagi orang yang membutuhkannya. Akhirnya, tindakan Yesus ini membuat orang yang melihatnya semakin memuliakan Allah. Saudara-saudari, belas kasih membuat orang tergerak dan bertindak. Dalam bahan pendalaman BKSN kita, yakni bahan pendalaman yang kedua, kita diajak untuk melihat bahwa dalam hidup persekutuan kita ada banyak keprihatinan yang perlu disikapi, yakni banyak orang yang menderita karena ekonomi, karena sakit, karena masalah hidup yang dihadapi, karena miskin spiritual, sehingga mudah putus asa dalam hidup, tidak pernah mau lagi ke gereja, bahkan mungkin meninggalkan gereja. Inilah realita yang dialami oleh manusia dan juga kita alami. Maka melihat realita ini, kita dituntut kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap kita untuk terlibat aktif, memperhatikan dan juga memberi solusi bagi saudara-saudari kita yang hidup dalam situasi sulit. Di sini kita perlu membuka diri kita pada orang-orang yang menderita di sekitar kita karena rasa belas kasih kita. Kita bertindak membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, belas kasih adalah pemberian hidup dan melakukan apa yang baik. Belas kasih membutuhkan komitmen agar belas kasih bisa menjadi kenyataan. Dengan demikian, lewat tindakan kita, orang diselamatkan dan semakin mengenal Yesus karena perbuatan kita. Maka mari kita semakin peka terhadap situasi di sekitar kita. Dan mari kita membuka hati untuk menolong sesama yang membutuhkan. Mari kita menjadi teman seperjalanan satu sama